Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan video tentang hakikat perkembangan, yaitu dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu saya pribadi Anawis Firdaus. Saya Dinda Sunasyara Cita. Saya Distia Marsanda. Saya Alfia Aulia. Saya Disini Sela. Dan video kami dimulai. Saya akan menjelaskan hakikat perkembangan. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Tugas perkembangan yang dikaji dalam buku ini terdapat 8 bab. Yang pertama, bab 1, membahas hakikat perkembangan yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang kedua, bab 2, membahas karakteristik dan perbedaan individu. Bab 3, membahas pertumbuhan dan perkembangan individu. Bab 4, membahas kebutuhan remaja. Bab 5, membahas pertumbuhan fisik. Bab 6, membahas perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Bab 7, membahas perkembangan afektif, dan bab 8 membahas penyesuaian diri remaja. Buku ajar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa yang menempuh perkuliahan di jurusan-jurusan dan program-program pendidikan yang akan menjadi guru di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara, perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua, progresif, berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas baik secara kuantitatif fisik maupun secara kualitatif psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak. Dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dahulu telentang, tengkurap, duduk merangkap, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara didahului dengan meraba, dan untuk mencapai masa depan harus melalui masa konsepsi, bayi, anak,
perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengangkat serta menggunakan imajinasi kreatif. 2. Terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. 3. Lenyapnya tanda-tanda dalam aspek psikis atau aspek fisik. Lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut, halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masa mengoceh atau meraban bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti tumbuhnya dan pergantian fungsi dan munculnya organ-organ seksual pada remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder, pertumbuhan pinggul yang membesar dan buah dada yang besar bagi wanita, dan pertumbuhan kumis dan suara yang berbeda pada pria. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu yang lebih tinggi seperti ilmu pengetahuan lingkungan alam dan nilai-nilai moral agama. Prinsip-prinsip perkembangan. Uraian prinsip-prinsip perkembangan baik secara individu ataupun perorangan. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. 2. Semua aspek perkembangan saling bersatu. 3. Perkembangan mengikuti pola dan arah tertentu. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. 5. Setiap fase perkembangan memiliki ciri yang khas. 6. Setiap individu yang normal akan mengalami